untuk hari ini kita akan melanjutkan materinya, khususnya adalah tentang peninggalan sejarah pada masa Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, kamu akan belajar tentang peninggalan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang kedua, kamu akan belajar ya dampak masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia, terutama di bidang kebudayaan dilihat dari seni bangunan. Dan yang ketiga, setelah pembelajaran hari ini kamu harus tahu, yaitu bisa mengklasifikasikan mana yang termasuk candi Buddha dan mana yang termasuk candi Hindu. Dan yang terakhir, kamu bisa menganalisa, yaitu perbedaan candi Hindu dan candi Buddha. Jelas ya untuk tujuan hari ini? Jelas. Guru tanya, adakah yang sudah pernah pergi ke Borobudur? Terus, nah sudah pernah lihat ya ke Prambanan? Ayo, nah berarti nanti kita piknik bareng-bareng. Nah untuk jelasnya kita mempelajari pelajaran tentang peninggalan sejarah pada masa Hindu dan Buddha. Kita diskusikan bersama ya, nanti salah satu kelompok akan mempresentasikan dan kelompok yang lain menanggapi. Semuanya dapat bagian ini ya, mempresentasikan. Siap? Ya. Nah, guru bagi dulu lembar kerjanya. Ini untuk berarti kelompok 3 ya. Kelompok 3. Ini kelompok 2. Ini kamu kelompok 4. Nah, dan ini untuk kelompok 1. Coba dilihat diskusinya, apa yang harus kamu diskusikan. Kerjakan yang ini kelompok yang 4. Coba lihat hasil diskusinya. Sudah selesai? Mana hasil diskusinya? Nah, pinter, sudah membedakan perbedaan candi Hindu dengan candi Buddha. Kelompok mana yang akan mempresentasikan? Oh, kelompok 2, silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Pada kelompok yang lain coba diamati, ditanggapi, ya, dan nanti boleh mengajukan pertanyaan. Dengarkan baik-baik ya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang dampak masuknya Hindu-Buddha di Indonesia di bidang kebudayaan dan segi bangunan. Setelah masuknya unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha, terjadilah proses perpaduan antara kebudayaan yang disebut akulturasi. Hasilnya adalah kebudayaan baru yang memiliki ciri khas dari masing-masing. Contohnya candi. Ya, udah selesai? Ya, bagus. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 yang ingin menanggapi atau bertanya. Silakan. Oh, Mbak siapa? Dia kelompok 4. Silakan Mbak Dia. Kami dari kelompok 4. Hasil diskusi kelompok 2 sudah cukup bagus. Dan kami ingin menanyakan, di bangunan candi mana yang menunjukkan hasil akulturasi? Ya, pertanyaannya tadi di bagian mana candi itu ada merupakan hasil akulturasi? Bisa menjawab Mbak? Silakan. Akulturasi candi dilihat dari hasil perpaduan dengan budaya asli Indonesia, yaitu pundak-berundak dan unsur dari India. Bagian-bagian candi adalah patung stupa. Bagian dari akulturasi adalah adanya perpaduan dari Indonesia dan dari India. Dari Indonesia tadi apa? Punden berundak. Kalau dari India apanya? Oh, patung dengan stupa. Ada kelompok lain yang ingin menambahi? Oh, Mas Muhammad, pinter. Ya, silakan. Saya dari kelompok 3 ingin menambahkan jawaban kelompok 2. Selain ada patung cerita yang ada banyak candi, yaitu cerita Ramayana dan Mahabharata. Oh, ya teman-teman, ini ada hasil
dari Rianto tadi menambahi kelompok 2 bahwa selain ada patung dan arca, dari India adalah ceritanya yang ada di reliefnya. Karena kan kamu tahu tadi kelompok 1 sudah menunjukkan hasil dari sejarah peninggalan kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Salah satunya adalah relief, ada ceritanya, yaitu tentang kisah Mahabharata dan Ramayana. Pertanyaan pertama, ya coba. Pertanyaan pertama adalah, ya, sebutkan perbedaan antara candi Hindu dengan candi Buddha dilihat dari bentuk dan puncaknya. Siapa di antara kalian yang bisa menjawab? Oh ya Mbak, siapa kenalkan dulu dari kelompok berapa? Perkenalkan, nama saya Nila dari kelompok 4. Candi Hindu ramping, puncaknya namanya Ratna. Candi Buddha bentuknya tambun, besar, megah, puncaknya namanya stupa. Ya, bagaimana menurut teman-teman? Benar? Apa tadi ayo? Apa tadi perbedaannya? Ramping. Oh, kalau candi Hindu itu ramping cantik ya. Nah, kalau candi Buddha itu seperti candi Borobudur, tanggung, besar kayak Ratna. Ya. Tapi tetap cantik ya. Terus sekarang berarti sudah pinter ya yang nomor. Sekarang pertanyaannya lagi ya. Yang kedua pertanyaannya tadi tunggu saja ya kuotanya. Yang kedua Bu Guru ingin menanyakan kepada kalian, yaitu sebutkan peninggalan sejarah pada masa Hindu dan masa Buddha di Indonesia. Siapa kelompok mana yang bisa? 1. Candi, 2. Gapura, 3. Arca, 4. Prasasti. Betul? Betul. Apa ya coba? 1. Candi. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Prasasti. Ya, tepuk tangan untuk kalian semua. Sekarang pertanyaan terakhir. Ya, dapat nilai, dapat kuota. Perhatikan, ini ada beberapa kertas ya di sini. Ini bukan mainan ya. Silakan dari hasil diskusi kalian tadi, coba kalian klasifikasikan peninggalan sejarah pada masa Hindu Buddha yang berbentuk candi. Apa saja yang termasuk candi Hindu dan yang termasuk candi Buddha? Ya, coba siapa yang mau maju ke depan? Silakan. Silakan yang bisa menjawab. Ya, silakan bersama boleh nanti nempel ditempel. Mana kamu pilih? Termasuk candi Hindu apa itu ininya kertas. Ya. Silakan. Ya, siapa cepat, siapa dapat. Dapat nilai, dapat kuota. Ya, pinter. Nah, sekarang kita lihat. Nah, sekalian kita simpulkan ya hari ini. Kan pembelajaran yang pertama, peninggalan sejarahnya ada apa? Candi, ada gapura, ya, ada arca, ada prasasti. Ya, kalian pun sudah bisa pengaruh di bidang budaya, terutama di seni budaya adalah hasil alkulturasi. Apa perbedaan candi Hindu dan candi Buddha? Salah satunya adalah dilihat dari bentuk dan puncaknya, yaitu kalau candi bercorak Buddha itu candinya tambun, bentuknya besar, ya, puncaknya namanya stupa. Ya. Kalau candi Prambanan bentuknya cantik, ramping, tinggi, dan tingginya
tentang peninggalan sejarah. Kamu wajib bersyukur dan berbangga hati dengan negara kita, negara Indonesia. Nah, kamu wajib melestarikan. PR buat kalian yaitu apa yang harus kalian kerjakan apabila, ingat-ingat, apa yang harus kalian kerjakan apabila melihat peninggalan sejarah itu dirusak orang. Nah, hari ini cukup sekian, semoga semuanya ada manfaatnya di kehidupan kita sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.